wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, ini masih melanjutkan ya. Wa qara'a ba'dhum hadha yaumu la yantiqun. Wa qara'a dan telah membaca siapa ba'dhum sebagian dari mereka yang ikut serta dalam pengajian itu pembahasan sebelumnya. Kan pada kemarin dinyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i ya menurut keterangan ini mendengar pingsan. Jadi beliau itu kalau mendengar salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran itu kadang itu pingsan. Ya. Sampai ada yang menyangka, wah ini bukan pingsan, ini sudah mati. Kalau mati maka ada yang mengatakan, faqila lahu qad mata faqala in mata faqad mata afdal ahli zaman. Wah ini kalau sampai Imam Syafi'i mati setelah mendengar tentang cerita dalam sebuah hadis tersebut, maka ini orang mati yang dalam kondisi terbaiknya. Itu orang pada bingung. Ini Imam Syafi'i ini termasuk masih keturunan dari keluarga Bani Hashim ya. Bani Hashim yaitu keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya mendengar ada hafalan keluarga Nabi. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ini. Jadi kalau Abdul itu dibaca Abdil, kalau diteruskan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi bin itu kalau setelah bin itu til. Nah, kalau di depan Abdullah ya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau depan sendiri ya Abdullah. Itu cara membaca menurut susunan nahwu itu. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah. Nah, kalau Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Itu cara bacanya. Tapi masih walaupun nggak hafal bin nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Qawnain ya. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Nah, jadi Imam Syafi'i itu termasuk dari keluarga Bani Hashim. Ya. Itu orang Quraisy, min Quraisy itu Imam Syafi'i. Makanya ketika belajar di Mekah, di Madinah, itu orang itu pada heran. Kok ada orang sepintar seperti ini? Terus ditanya Imam Syafi'i itu, kamu dari siapa? Keturunan Quraisy. Oh, pantas orang Quraisy. Orang Quraisy itu top dalam bidang ilmu. Termasuk hampir semua khulafa ar-rasyidin, ya. Al-khulafa ar-rasyidun, khulafa ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin, al-mahdiin itu min Quraisy. Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan dan Husain sampai Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian bin Abbasiyah, itu semua adalah dari suku Quraisy. Termasuk ulama-ulama top itu dari dari suku Quraisy. Nah, kalau kita suku Batok. Nah, kita lanjutkan. Ya. Di dalam pernyataan kitab tersebut dinyatakan wa qara'a ba'dhum hadha yawmu la yantiqun. Hadha yawmu la yantiqun wa la yu'danu lahum faya'tadirun. Sebagian mereka membaca firman Allah, ini adalah hari di mana mereka tidak dapat berbicara dan tidak diberikan izin bagi mereka kalau mereka mengemukakan alasan. Nah, ini ayat ini ya disebutkan oleh penulisnya. Cerita hari kiamat. Jadi di dalam terjadinya hari kiamat itu yang sangat menakutkan. Itu orang itu pada lari ke sana kemari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idhin sya'nun yughni.
wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, di sini dalam kondisi seperti yang disebutkan itu kiamat, di mana sangat menakutkan, orang tidak akan bicara. Hadza yaumul la yantiqun, ini hari adalah hari di mana mereka tidak dapat berbicara dan tidak diberikan izin bagi mereka, lalu mereka mengumumkan alasan. Ya, itu kemudian hadil ayat far asy-Syafi'i ay fara'aitu asy-Syafi'i. Kita lanjutkan. Fara'aitu asy-Syafi'i wa qad taghayyarna. Nah, Imam Syafi'i tatkala mendengar ayat ini yang menurut yang apa namanya mengumumkan, saya melihat asy-Syafi'i wa qad taghayyara launu, apa laununya, warna raut mukanya itu berubah. Jadi orang kalau betul-betul mengerti tentang kandungan Al-Quran, itu ketika membaca sesuai dengan kandungan ayat itu bisa merubah wajah. Ya, taghayyara launuhu, berubah. Ya, berubahnya seperti apa? Ya, seperti kalau ayat tentang surga berubah wajahnya berseri-seri. Nah, kalau di situ ada rahmat Allah, bahagia. Jadi Al-Quran itu menimbulkan ketentraman batin yang sangat luar biasa pada setiap orang yang membacanya dan mendengarkannya, itu memberikan pengaruh kepada pembacanya dan memberikan pengaruh kepada pendengarnya. Itu kalau orang itu betul-betul hatinya bersih. Ya, ini termasuk Imam Syafi'i itu demikian. Taghayyara launuhu wa qad taghayyar, dan sungguh betul-betul berubah warnanya, apa namanya? Wajahnya. Wa sya'arra jilduhu. Nah, kemudian berdiri bulu romanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an itu persis dalam idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Wa idza tuliyat, ya, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ketika diperdengarkan ayat Al-Qur'an itu orang itu apa namanya? Bergetar hatinya. Kemudian zadathum imana. Imannya itu bertambah. Itu salah satu keistimewaan orang-orang ahli Quran, ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa orang ahli Quran itu kalau dia itu menghafal Al-Quran sejak kecil, ya, sejak muda, kemudian sungguh-sungguh, maka daging dan darahnya itu menyatu dengan Al-Quran, insya Allah akan diselamatkan dari pertama, ya, narkotika, pertama itu, yang kedua itu dari perzinahan, karena darahnya itu sudah menyatu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi ahli Quran. Walaupun kita tidak bisa baca Al-Quran, minimal kita itu punya obsesi mencintai orang Al-Quran. Dan jika tidak bisa, mudah-mudahan kita nanti punya anak atau keturunan yang bisa baca Al-Quran. Syukur-syukur sampai hafal Al-Quran. Kalau tidak bisa, mudah-mudahan mantunya. Kalau tidak bisa, mudah-mudahan cucunya. Kalau tidak bisa, mudah-mudahan ada salah satu di antara keturunan kita yang ahlul Quran. Nah, itu. Mudah-mudahan, ya, kita terus berdoa. Nah, ada doanya. Saya pernah bertemu orang, anaknya itu jumlahnya kalau nggak salah 7, hafal Quran semua. Saya kaget, loh, kok bisa? Iya, saya itu kebetulan punya anak yang satu ini, yang sedang saya datangi ini, karena dia itu sedang di wisuda Al-Quran, itu yang paling cepat hafalannya. Kok bisa? Apa keistimewaannya? Itu saya tanya, keistimewaannya, saya itu dapat ijazah dari guru saya di Lirboyo. Saya tulis itu doanya. Saya simpan. Beliau kirimkan doanya. Begini, nanti kalau istrinya hamil, setiap malam itu perutnya dikusuk-kusuk sambil dibacain. Dibaca, ditiupkan, itu setiap hari. Dan itu saya lakukan. Alhamdulillah dari anak saya 6 atau 7, ini yang paling cepat. Yang paling semangat, paling cepat. Dan alhamdulillah mantu-mantu saya itu juga hafal Quran semua. Oh, ini keren orang. Terus terakhir beliau itu, pokoknya jangan pernah meninggalkan sholat malam setiap hari.
oh ternyata ada sisi lain yang tidak dimiliki orang lain. Maka alhamdulillah ini insya Allah ahli tahajud semua. Amin. Ya, insya Allah ahli tahajud, dan mudah-mudahan barokah dari tahajud itu Allah SWT memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain, dengan catatan tahajudnya itu lillahi azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Taghayyara launuhu, qad taghayyara launuhu. Kemudian masih di atasnya. Waqshar rajilduhu. Bulunya itu rasanya itu merinding. Kayak ya berdiri semua, bukan berdiri karena ada hantu ya. Kalau kita itu berdiri merinding itu karena apa? Wah, ini tempatnya angker. Ini enggak, karena apa? Karena merespon ya. Kulit kita, tubuh kita itu kalau ada Al-Quran dibaca itu merespon. Itu berarti tubuh kita itu sensitif terhadap Al-Quran. Nah, kalau orang yang sudah bisa seperti itu bagus. Makanya kadang orang bisa membaca Al-Quran tiba-tiba meleleh air mata dan dia tidak ingin menangis, dan tidak dirancang untuk menangis, dia nangis saja. Nah, itu berarti hatinya itu bagus ya. Nah, tubuhnya itu bisa merespon. Karena memang ayat Allah, jildu wattoroba itroban syedidan. Nah, kemudian di situ juga itrob itu goncang, gemetar, dengan ittiroban syedidan, goncangan yang sangat dahsyat. Waharra makhsyian, kemudian jatuh pingsan. Makhsyian alaihi falamma afaqa, ketika bangun. Falamma afaqa ja'ala yaqul, ketika bangun dari pingsan, ketika sadar dari pingsan, afaqa ja'ala yaqul, maka beliau itu berkata dalam doanya itu, yaqul a'udzu bika min maqamil kadhibin wa iradil ghafilin, Allahumma laka qad'at qulubul arifin wa laka riqabal mustaqin ila habli judika wa jallali bisadrika wa'fu an taqsiri bi karamajika. Ini baru kemudian bangun itu langsung berdoa. Wah, ini kalau bukan orang top nggak bisa ini. Kalau kita bangun, oh saya di mana? Enggak, ini langsung a'udzubika min maqamil kadzibin. Apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kedudukan orang-orang yang berdusta. Wa iradil ghafilin. Kemudian dan berpaling dari orang-orang yang ghafil lalai. Allahumma ya Allah, kepadamu tunduklah hati orang-orang yang ma'rifat. Ini arifin ya. Hadda'at qulubul arifin. Hanya kepada Allah ketundukan orang-orang yang ma'rifat. Jadi hatinya orang ma'rifat, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dan menghina dzallat laka riqabal mustaqim. Dan tunduklah hati orang-orang yang ma'rifat, dan menghinakan dilah tengkuk orang-orang yang rindu. Riqabal mustaqim. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku akan kemurahan-Mu, muliakanlah aku dengan tutupmu, dan ampunilah kelalaianku dengan kemurahan. Jadi Imam Syafi'i itu begitu mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW pingsan, kemudian orang-orang mengatakan, wah ini kenapa, mati mungkin, wah ini kalau mati ini adalah proses kematian yang terbaik pada zamannya, mungkin sejarah akan mencatatnya. Terus tiba-tiba para sebagian berkata, oh ini tidak mati, ini dia sedang pingsan. Nah, begitu pingsan bangun, maka Imam Asy-Syafi'i terlihat waqad taghayyara launuhu, mungkin pucat ya. Kemudian bulu kuduknya itu berdiri, kemudian merasa rasa takut ya, yang sangat ya, goncangan yang sangat luar biasa, pingsan, kemudian begitu bangun berdoa.
A'udzu bika min maqamil kadzibin wa iradil ghafin wa malaka khadat qulub wal qulub wa hadat qulubul arifin wa dzallaka liqabal mustaqim ilaiha bi judika ilahi judaka wajallani bisatrika afu an taksiri bi karamajika. Ini doa. Terus kita lanjutkan. Nah, sekarang riya menurut Imam Syafi'i, riya. Ini masih gelap. Wa amma kaunuhu aliman bi asraril qulub. Kondisinya Imam Syafi'i itu aliman bi asrari al-qulub. Ini kurang qulubnya. Bi asraril qulub. Rahasia hati. Adapun kondisi ya, kan adapun kondisi atau salah satu tanda bahwa Imam Syafi'i memahami rahasia hati. Jadi Imam Syafi'i itu memahami rahasia hati manusia. Jadi orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan usul atau al-arif billah itu mempunyai kepekaan hati yang sangat luar biasa. Sehingga ketika ada orang yang menyapa itu sudah terasa maksudnya apa dan bagaimana, itu sudah ada tanda-tandanya. Ya, kalau misalkan seorang dokter yang ahli misalkan ahli COVID, begitu mengenal orang batuk, oh ini batuk COVID, tahu. Karena apa? Ya memang dia itu menguasai ilmunya. Misalkan sama dengan orang yang ahli paru-paru, batuk itu sudah tahu. Oh, ini batuknya sudah tahu. Apa ya? Nggak usah didiagnosa, nggak usah dibawa ke lab karena pengalaman. Jadi manusia yang sudah level tertinggi melihat orang lain pun itu juga tahu, oh itu begini, itu tahu. Loh, dari mana tahu? Wong dokter saja bisa tahu, apalagi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Ya dari hatinya yang bersih itu sehingga punya kepekaan. Nah, kalau kita kan tidak tahu, maka karena tidak tahu itu bagus ya. Makanya orang yang tidak tahu itu, orang yang tidak mengerti itu bagus. Seperti saya contohkan, orang yang tahu ya fadilahnya baca Al-Quran, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Kalau tidak tahu, justru Al-Quran itu dibawa-bawa, ditaruh di mana? Di lemari, di mobil, nggak pernah dibaca. Karena ya tidak tahu manfaatnya. Sama dengan orang yang tahu tentang bahaya COVID, dia itu harus menjaga diri tangannya, harus dijaga jangan sampai bersentuhan, hidungnya juga ditutupi, ya pakaiannya itu sekali pakai dicuci karena khawatir ada kuman. Karena begitu dalamnya mengetahui tentang COVID, tapi begitu tidak ngerti tentang COVID, ya tukang beca makan kadang nggak cuci tangan, kadang nggak pakai masker, tenang saja karena tidak tahu. Sama, kita tidak tahu pahalanya tahajud, tidak tahu pahalanya Al-Quran, tidak tahu pahalanya mengkaji Al-Quran, tidak tahu pahalanya berjamaah, tidak tahu pahalanya, karena tidak tahu akhirnya mengentengkan. Enak mana tahu dengan tidak tahu? Oh. Nah, itu pernah enak mana tahu tidak tahu? Orang bilang enak nggak tahu, santai aja. Tapi kalau tahu, wah, coba orang itu para ulama terdahulu ketinggalan sholat berjamaah dia itu nangis, ya Allah, jamaah ini tidak akan mungkin datang lagi. Ya karena tahu manfaatnya dan tahu fadilahnya. Kalau tidak tahu, nggak sholat pun itu nggak apa-apa. Tinggalan nggak apa-apa. Ya nanti dikodok. Tidak ada rasa kecewa. Tapi kalau sudah tahu, ya misalkan ketinggalan sholat subuh berjamaah, dia itu akan kecewa dan kecewa itu akan terbawa seharian. Karena apa? Dia ketinggalan namanya pahala yang lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, jadi Imam Syafi'i juga seperti itu, tahu betapa luar biasanya ilmu, betapa luar biasanya ibadah, sehingga beliau itu dikatakan wa amma kaunu aliman bi asrarul qulub. Dia itu mengerti rahasia-rahasia hati manusia karena sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ulumil akhirah, mengerti juga ilmu-ilmu akhirat. Ya. Kemudian fata'rifuhu minal hukmi al-ma'thurah, minal hikam al-ma'thurah. Annahu su'ila an riya. Safi memahami rahasia hati ialah beliau ditanya seputar riya. Riya itu ya pamer. Riya itu ya kita sering membahas di
di kitab Al-Hikam. Riya itu apa? Riya itu kita beribadah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur lain. Zaman sekarang itu semua ibadah itu dikonversikan dengan dunia. Tawaf menjadi tawaf konten, ya itu namanya ruku menjadi konten. Bahkan rukunya itu ada nilainya. Ini pelatihan sholat khusyuk misalkan, ruku bayar sekian itu menjadi konten sudah, menjadi konten. Sujud ya, akhirnya pakar kesehatan menilai sujud itu ya ternyata ada unsur kesehatannya, sehingga ilmu orang yang menemukan itu akhirnya memperjualbelikan itu berarti sudah menjadi konten kesehatan, konten apa YouTube dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini namanya riya. Riya itu ya pamer. Ya, pamer ibadah kalau sudah dipamerkan itu tidak akan menghasilkan miracle. Karena bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Tawaf menjadi konten, kemudian haji menjadi konten, bahkan kadang ini orang mau meninggal dunia jatuh itu difoto dulu, dibuat video dulu, buat konten dulu, tidak diselamatkan terlebih dahulu. Ini kan kebangetan. Yang seperti ini banyak. Sholat jamaah menjadi konten, semuanya menjadi, itu semua sudah berubah ya, berubah semua. Nah, riya ya, riya itu menurut Imam Ash-Shafi'i di sini terangkannya. Di sini ruwiya annahu su'ila 'anir riya faqala 'alal badihah. Ar-riya'u fitnatun aqada al-hawa hayal absar qulubil ulama fanadharu ila bisu' ikhtiyari an-nufus fa ahbatat a'maluhum. Nah, riya itu menurut beliau dengan spontan Imam Syafi'i menjawab, riya itu adalah fitnah yang diikatkan oleh nafsu pada tali-tali pandangan dari mata hati para ulama, sehingga mereka melihatnya dengan kesadaran jiwa yang buruk, akibatnya amalan mereka menjadi rusak dan batal karena riya. Jadi riya itu paling bahaya ya dalam amal ibadah, karena kelihatannya rajin tapi di situ unsurnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam pernah saya sampaikan, orang itu kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ini ibadah saya, ini ibadah saya, ini sedekah saya, ini sujud saya. Kemudian oleh Allah dilempar, ini makan tuh, dilempar ke mukanya, kamu waktu itu bukan karena aku, kamu ingin mendapatkan sanjungan, kamu ingin mendapatkan bayaran, kamu ingin mendapatkan ketenaran, kamu bukan karena aku ibadah, tapi karena ada selain aku. Jadi riya ini bahaya. Maka Imam Syafi'i itu menggambarkan di sini ya, ar-riya'u fitnah ya, riya itu faqala ala abadiha ar-riya fitnatun aqadaha al-hawa, yang diikatkan ya, diikat ya, diikatkan oleh nafsu pada tali-tali pandangan dari mata para. Jadi kelihatan itu apik banget, kelihatan elok banget. Sholat begini, sholat harus begini, kelihatan apik. Padahal di situ tali temali yang diikatkan nafsu. Akhirnya dapat pujian, akhirnya dapat gajian, bayaran. Akhirnya semuanya itu menjadi materi, menjadi pujian, menjadi ketenaran, menjadi pokoknya menjadi dunia, tidak menjadi amalan akhirat. Contoh, ini riya. Jadi orang misalkan, orang sholat menjadi imam, biasa-biasa saja. Begitu ada misalkan jadi imam di Masjid Jamek ya, di Masjid Istiqlal, nanti yang akan hadir dalam sholat Jumat pertama yaitu adalah Bapak Presiden, yang kedua Bapak Gubernur dan lain sebagainya. Itu pasti sholatnya itu pasti berbeda bacanya. Yang tadinya itu di rumah sholatnya itu bacanya kulhu, itu di situ Sabbihisma rabbika 'alal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kenapa berubah? Memang kalau di rumah nggak seperti itu kan. Nah, itu namanya ada unsur riya.
Makanya supaya tidak riak, itu kalau sholat itu sholat aja langsung masuk ke masjid, nggak usah noleh kanan, noleh kiri. Ya sholat aja. Nanti begitu noleh kanan, loh kok ada calon mertua saya, noleh kiri, loh kok ada teman saya, itu pasti berubah. Yang tadinya itu sholatnya biasa-biasa saja, luar biasa. Yang tadinya nggak baca wirid, itu begitu habis sholat itu langsung baca wirid. Itu berarti kan unsur berbeda. Tapi ada lagi ulama yang memandang untung mau sholat, ya, untung mau sholat, ya, berarti mengukurkan kewajiban. Nah, yang seperti inilah yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa Imam Syafi'i termasuk memahami rahasia hati ketika orang bertanya tentang riya, faqala alal badiha ar-riya fitnatun aqada al-hawa hayal absar qulubil ulama wa nadur ila bisu ikhtiyari nufus fahbatat a'malum. Maka di situ endingnya apa? Mereka akibatnya apa? Akibatnya amalan mereka menjadi rusak dan batal karenanya. Ya memang betul rusak. Orang kalau sudah niat baik, begitu dipuji itu sudah rusak hatinya. Ternyata bagus ya. Wah, kalau gitu saya ulangi dengan cara seperti ini. Nah, itu rusak hatinya, itu sudah berubah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka di sini disebutkan rusak dan batal karena riya tersebut. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama itu kadang orang awam itu berbeda dengan ulama. Kalau ulama itu segala ibadah yang dikerjakan itu berusaha sekuat tenaga, tidak diketahui oleh orang lain. Pokoknya dia itu berusaha sekuat tenaga. Mulai sholat sunnahnya, baca Qur'annya, bahkan dalam kajian kitab Al-Hikam tentang humul ya, itu bagaimana orang itu supaya tidak tahu ibadahnya, yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedangkan orang awam itu bagaimana semua ibadahnya itu diketahui oleh orang lain. Nah itu beda. Tapi alhamdulillah mau ibadah lumayan daripada tidak sama sekali. Tapi minimal kita mengerti bahwa kita beribadah itu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tertentu itu kalau hatinya sudah dibuka mengerti. Oh, hatinya itu begini, hatinya begini, hatinya begini. Nah, kadang saya kemarin mendengarkan pengajian dan ini menarik ya. Ada orang terkena jin, terus didatangkan oleh orang yang ahli pengobati jin ruqyah ya, ruqyah. Sedang di ruqyah dia itu kan kadang melawan, ya sambil orang di ruqyah itu kadang kan ya gitu sambil. Begitu ada seorang ulama datang, itu malah ketakutan. Loh, ini tidak ngobatin, begitu datang ketakutan. Ini gimana? Yang ngobati itu harus bertarung habis-habisan dengan bacaan ayat ini. Sementara ada seorang ulama datang melihat, itu ketakutan. Loh, ternyata makomnya, walaupun tidak ngobati karena makom ilmunya tinggi, ahli ibadah, justru bangsa jin itu takut dengan orang seperti itu. Sementara yang ahli Quran yang ngobati itu dengan baca Al-Quran, itu justru dilawan. Saya juga hafal kalau ayat seperti itu. Sambil teriak-teriak. Begitu seorang ulama datang, dia itu langsung ketakutan, menangis, minta ampun dan maaf. Terus yang ngobati, loh ternyata Anda lebih hebat dari saya. Loh saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma lewat melihat kenapa. Itu ya, itu karena levelnya rahasia. Mereka sudah mengerti rahasia hati dan hatinya bersih, sehingga itu yang disebut dengan Umul Arifin. Orang-orang yang sudah mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jalan kita oleh Allah dituntun sehingga mencapai derajat arifin, walaupun tidak seperti Imam Syafi'i ya, minimal itu pernahlah berjalan menuju jalan tersebut. Yang penting jangan seperti Imam Samudra. Kalau Imam Samudra itu ngebom ya. Terus kita lanjutkan. Nah, sekarang ujub. Nah, ujub itu artinya apa? Bangga dengan amalnya.
Kalau di kitab Al-Hikam itu dikritik habis-habis kan ujub. Ujub dengan amal yang dikerjakannya. Nah, itu kan disebutkan. Nah iya, masa kita mau bangga? Wong kita ini bisa beramal itu kan karunia Allah SWT. Kok masih dibanggakan? Kita ini mendapat, kok masih dibanggakan? Terus yang dibanggakan apa? Dia itu hebat, cerdas. Lo apa yang dibanggakan? Dia itu lo mendapat dari Allah. Kan nggak pantas kita mendapat sesuatu kemudian kita banggakan, padahal itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan kita bisa sholat tahajud, sholat rawatib, sholat berjamaah, bisa haji dan umroh. Kemudian saya bisa seperti ini karena saya itu kerja keras, kayak usaha. Lo kita ini lo dapat kok dibanggakan, nggak perlu kan dibanggakan. Itu namanya ujub, bangga atau heran dengan diri sendiri. Lo saya itu kok bisa. Lo kamu bisa itu karena memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Imam Syafi'i juga menjawab tentang masalah ujub. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala idza anta hifta ala amalika al-ujub ala amalika al-ujubi, jika engkau takut, engkau khawatir, jika engkau mengkhawatirkan, jika ketakutan diri dari berlaku ujub, idza anta hifta ala amalika al-ajab al-ujubi, mengherankan, fanzur ridha man tatlub. Nah, kalau sudah seperti itu, ada berapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau Anda khawatir jika beramal di dalamnya ada perasaan ujub, maka lihatlah, pertama, keridhaan siapa yang kau cari. Terus kalau kita beramal itu mencari ridho siapa? Kita misalkan, kita rajin sholat, rajin puasa. Nggak bakalan kemudian tetangga kita itu kemudian hormat kepada kita, memberikan segalanya. Nggak mungkin. Paling cuma mengelem ya, namanya. Oh, Anda hebatnya, apa artinya itu? Nggak ada artinya. Kita itu mencari ridho siapa? Ya kalau kita cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kita dihina juga tidak pernah sakit hati, disanjung juga tidak pernah bangga. Sama. Dalam kondisi banyak orang yang tetap bersolawat, membaca Al-Quran, ketika sepi juga sama. Itu berarti hatinya sudah mantap. Yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sehat tetap istiqomah, ya beribadah. Dalam keadaan meriang pun juga sama. Dalam keadaan punya duit pun tetap sholat berjamaah. Tidak punya duit pun juga tetap sholat berjamaah. Dalam kondisi melarat juga tetap sedekah. Dalam kaya pun juga tetap sedekah. Itu berarti kalau kita beramal, yang diperoleh, yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini, idza anta hifta ala amalika al-ujubi, ya, fangdur ridha man tabu. Kemudian yang kau cari itu ridha siapa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, itu ridho itu apa sih? Kalau di dalam bacaan Radibul Haddad itu ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, tanpa rasulah. Tapi ada beberapa riwayat ya, ada beberapa teks itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho itu artinya itu senang bahagia terhadap ketentuan Allah Subhanahu. Ya Allah, saya itu senang bahagia, raditu billahi rabba, karena Engkau sebagai Tuhanku. Jadi aku bangga ya Allah, Engkau adalah sebagai Tuhan. Nah, karena apa yang Kau berikan kepadaku adalah itulah yang terbaik untukku. Raditu billahi rabba wa bil Islam, aku senang dan bahagia, happy Islam sebagai agamaku. Raditu billahi rabba bil Islam, dan aku ridha dan bahagia Nabi Muhammad sebagai nabiku. Jadi Islam itu enak. Jadi kita mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Fanzur ridha man tatlub. Terus wa fi ayyi thawab targhab. Nah, setelah kita mencari ridha siapa? Tentu saja ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang berikutnya, wa fi ayyi thawab targhab. Maka lihatlah keridhaan siapa yang kau cari.
nikmat apa yang engkau inginkan? Kita ini mempunyai berbagai nikmat. Kalau kita jumlah tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Nah, di sini in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, jumlahnya tidak terhitung. Nikmat itu termasuk nikmat zahir maupun batin, ya. Nikmat fisik sehat, anggota panca indera kita sehat, kaki sehat, jantung sehat, itu namanya nikmat zahir. Yang kedua nikmat batin, ya Pak, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat iman, Islam, ihsan, ya, nikmat bisa sholat, nikmat bisa puasa, nikmat bisa zakat, itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan nikmat apa yang engkau inginkan. Kemudian berikutnya, wa min ayyi iqabin tarhab. Kemudian siksa apa yang engkau hindari? Kita nggak akan bisa menghindari. Dimanapun kita berada, pasti siksa Allah itu pasti datang kalau kita melakukan langgaran-langgaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan siksaan, maka itu memang pantasnya untuk kita karena kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi jika Allah memaafkan, karena sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim. Kemudian di sini wa ayyi afiatin tashkur. Keselamatan apa yang engkau syukuri? Nah, kita memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri? Kalau Ibnu Athaillah Skandari, cara mensyukuri itu kita tunjukkan nikmat itu kepada yang memberikan nikmat. Itu cara mensyukuri. Jadi nikmat sehat kita tunjukkan kepada Allah dengan banyak beribadah, nikmat materi banyak bersedekah, nikmat kecerdasan itu kita berikan untuk umat memikirkan ilmu agama, mengajarkan. Kalau itu nikmat sehat, yaitu untuk sujud, untuk rukuk, untuk membantu orang. Kalau itu nikmat bisa mengajar, itu jangan sampai kemudian ditransaksionalkan semua. Akhirnya nanti kita rugi, kita kecewa karena ternyata semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa ayyi bala'in tadhkur. Dan bencana apa saja yang sudah engkau jadikan sebagai pelajaran. Ujian itu pertama menjadi pelajaran bagi kita. Ujian atau musibah itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak jatuh pada lubang yang kedua. Itu pertama. Yang kedua, ujian atau bala yang menimpa kita itu menjadi pelebur dosa. Ya, menjadi pelebur dosa. Kalau misalkan kita mendapatkan berbagai ujian, itu adalah sarana kita untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan sarana kita untuk melebur dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita mendapatkan berbagai ujian, begitulah cara Allah melebur dosa kita. Entah itu sakit, bahkan di dalam satu hadis yang pernah saya sampaikan dalam kitab Al-Hikam itu, di surga ini inna fil jannati manazil, sesungguhnya di dalam surga itu ada manazil, ada rumah-rumah, ya. Rumah itu menggantung antara langit, menggantung di surga itu tidak ada cantolannya di atas, juga tidak ada tiangnya. Kemudian para sahabat itu tanya, rumah itu untuk siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, di ahli balaya, bagi orang-orang yang sering mendapatkan ujian dalam hidupnya dengan catatan sabar. Bahkan Nabi itu ditanya oleh sahabat, terus gimana orang-orang ahli surga mau masuk ke dalam rumah itu? Katoir, seperti burung. Jadi orang yang dalam kondisi susah, dapat banyak ujian apa saja, ujian kekurangan, mungkin sakit, ya mungkin banyaklah ujian. Kalau kita menghadapi dengan kesabaran, maka kelak akan mendapatkan balasan surga yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu surganya itu di dalam surga itu di awang-awang
dan masuknya seperti burung. Nah, wa ayyi bala'in tadhkur. Jadi di sini Imam Syafi'i menyebutkan bala itu menjadi sebuah sarana untuk memperingatkan diri kita menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan ya kita termasuk tidak pernah menjadikan amal ibadah kita menjadi kebanggaan kita, karena sesungguhnya amal ibadah kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, "Idza anta hifta ala amalika al-ujub." Kalau Anda itu khawatir terhadap amal kalian terdapat dalam terdapat dalam amal tersebut adalah ujub, bangga, fangdur, maka lihatlah ridho mantadu. Kamu mencari ridho siapa? Kalau mencari ridho Allah, insya Allah tidak akan muncul ujub. Kalau kita mencari pahala dari Allah, insya Allah tidak akan ada ujub. Kalau kita itu misalkan tarhab, kita tidak akan bisa menghindari dari berbagai siksa. Maka kita pasti akan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat ya, begitu banyak afiatun tashkur. Nikmat ini bersyukurnya kepada siapa? Ya tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala'in tadhkur. Kalau ada bala, kita mengingatkan bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari kekurangannya, insya Allah itu menjadi hamba yang luar biasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i yang sangat dikagumi oleh Imam Al-Ghazali, orang-orang yang disebut dengan al-arifin, orang-orang yang sudah sampai taraf yang tinggi, mulia, atau al-arifillah, atau al-wasili. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bunda Narti. Baik. Nah, kenapa jadi bahas baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Azim, apa yang disampaikan tadi, Masya Allah, pagi hari ini ya, rasa syukur ya, kemudian kita menjaga hati kita agar senantiasa tidak melakukan ujub, riya ya, Masya Allah ya. Baik, izin bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di sini ya, sebentar, izin saya ini dulu. Oke, sementara kita masih mute dulu ya Bapak Ibu, saya akan membacakan, silakan Bapak Ibu kalau yang ada bertanya silakan di izin tanya Pak. Oke. Jika mau berangkat haji meminta maaf dulu kepada keluarga, apakah itu perlu? Apakah tidak menjadi ria Ustadz? Kalau ada niatan ya, mungkin berhaji atau umroh gitu Ustadz, biasanya kita melakukan menghadirkan walimatul syafar dan lain sebagainya, kemudian meminta maaf kayak gitu, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita pamitan atau saling minta maaf, nah, itu ada tuntunannya. Di kitab yang ditulis oleh Said Muhammad dengan judul Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, di situ diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mau ke Mekah. Ya, beliau itu mau ke Mekah. Pamit. Nah, ternyata memang ada tuntunannya, kalau kita mau pergi jauh itu harus pamit. Ya, karena orang Jawa itu nggak boleh selutar-selutur ya. Kapan perginya, kapan pulangnya, itu nggak tahu. Sedangkan kita mau tidak mau adalah makhluk sosial. Mau tidak mau pasti ada komen dari tetangga kita. Kemana ini nggak tahu, tiba-tiba pulang. Saya haji loh. Begitu pulang, ya dia bilang haji. Begitu dia mau berangkat, dia nggak mau mengatakan mau haji. Kan sama saja, riaknya di belakang. Satu riaknya di depan, satu riak di belakang. Kalau seperti itu ya tinggal saja diatur ritmenya, minta kepada tetangga, kalau tidak bisa kita datangi satu persatu, ya mohon mereka datang ke tempat kita ya, sebagai bentuk pertama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa haji adalah nikmat yang terbesar. Yang kedua, lihat bahwa nikmat haji itu adalah
karena ibadah fisik agar diberikan keselamatan dalam proses perjalanan. Siapa tahu itu hanya itu sekali terakhir kali untuk bertemu. Kita tidak tahu. Nah, itu. Dan cara pandang kita, ya, ilmu sosial ya demikian. Ilmu sosial itu tidak ada pakemnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, rujukannya apa? Ketika Umar bin Khattab mau berangkat ke Mekah, datang kepada Rasulullah SAW. Begitu datang, Rasulullah SAW itu bilang begini, syarik nih, doa. Tolong ikut sertakan namaku dalam doamu. Nah, ini yang terpenting ini ya. Sehingga kalau kita ada teman mau berangkat ke Mekah, entah haji atau umroh, bilang saja, tolong cangking nama saya atau ikut sertakan namaku dalam doamu. Entah itu ketika tawaf, entah itu ketika sa'i, entah ketika di multazam, entah itu ketika di Hijr Ismail, entah itu ketika di Raudhah Syarifah. Yang penting kita ingat bahwa teman kita itu pernah menitipkan sesuatu. Jangan kemudian dibalik ya. Datang, tolong ya, belikan ini enggak. Kalau perlu doa saja. Syarikni fi doa. Ikut sertakan namaku dalam doa. Nah, itu bisa kita kembangkan atau kita kembangkan namanya muqtadul hal sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau dulu mungkin orangnya sedikit. Nah, kita nggak mungkin jumlah satu kampung itu kan gimana mau berangkat haji. Datang saja ke Pak RT minta tolong diundang sekian banyak orang karena saya berangkat haji, bukan pamer tapi minta didoakan keselamatan, ya, minta didoakan agar proses ibadahnya selesai dengan baik, lancar, tanpa halangan, dan pulang juga dalam keadaan selamat. Dan itu sangat-sangat dianjurkan. Kalau tidak mau misalkan, itu kan riya. Ya jangan bilang-bilang sama sekali. Pulang, kemudian dari mana? Saya dari Mekah. Ya jangan dikasih tahu. Saya dari haji. Itu kan riya diakhirkan. Riya takdim dan riya takhir. Bukan hanya salat ya. Orang dia itu menghindari riya, tapi di sisi lain dia itu melakukan riya. Maka hati itu paling sulit kan. Maka dengan ngaji itu kita dilatih bagaimana mengelola hati kita. Ada latihan. Maka saya sampaikan, orang ya kalau sudah mengerti itu berusaha sekuat tenaga, ibadahnya itu ditutupi agar tidak diketahui banyak orang. Tapi kalau orang awam, dia itu ingin semua ibadahnya diketahui oleh banyak orang. Nah, bisa jadi mungkin ya, ibadah kita yang lain itu riya, tapi kita punya ibadah yang tidak diketahui oleh orang, misalkan sedekah sirron, ya, sedekah sirri, sedekah yang kita tidak tahu, tidak diketahui oleh orang. Bisa jadi, makanya ada amalan-amalan yang sifatnya itu pribadi seperti tahajud, biar apa? Biar tidak tahu banyak orang. Biar tidak tahu. Makanya kalau orang punya ibadah yang menyantuni anak yatim, diri ya itulah terus istiqomah. Karena ibadah-ibadah yang lain potensinya itu juga diketahui orang. Nah, saya sering mendengarkan orang yang ya mau ketawa katanya takut dosa. Kita takut teriak, tapi ditunjuk-tunjukkan. Ya, kita ini takut teriak, tapi di samping itu dia ceritakan. Saya haji itu kenapa saya nggak pamit pada tetangga kerabat, saya takut teriak. Baru cerita, oh saya di Mekah, itu tambah riak double ya. Tidak diceritakan, tapi bangga kemudian menceritakan kepada orang-orang yang belum pernah haji. Itu akhirnya menimbulkan sakit hati. Ya Anda enak, berangkat haji berkali-kali cerita. Saya diceritai hanya ngelak itu, kata orang Jawa itu. Ya seperti itulah ya, ilmu sosial itu tidak ada pakemnya, tapi bagaimana mengatur ritme hati kita bahwa ibadah kita itu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan ada, makanya ini contoh ya, Mbah Maimun Zubair itu karena mengelola hati orang kampung. Itu di daerahnya. Itu kalau ada orang Jawa belum haji, kemudian pakai peci putih. Nah, itu kalau bisa jangan pernah kamu pakai peci putih di depan orang-orang yang sudah menunaikan ibadah. Hormati mereka. Karena tidak ingin melukai orang. Kamu belum haji kok sudah pakai peci putih. Itu ilmu sosial memang tidak ada pakem. Bukan dilarang, itu dalam rangka menjaga.
Jaga hati. Bagaimana tidak? Harus jual sawah dan tanah. Nah, sementara dia itu nggak jual tanah, nggak jual sawah, tiba-tiba pakai peci, terus dipanggil Pak Haji. Nah, itu juga dalam artian apa? Ilmu sosial. Tapi kita memahami secara kontekstual. Satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Tradisi satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Ya, insya Allah lakukan saja. Yang penting tidak berlebihan, tak apa-apa. Ya, bisa dipahami ya, Bun. Nah, ini terkait di luar konten, Ustadz. Namun sebelum saya sebutkan pertanyaan Budi satunya lagi ini hampir sama ya semuanya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengajak orang sekarang ini kan zamannya era digital, Ustadz. Jadi menyebarkan melalui mengajaknya melalui sosial media, ya kan, baik YouTube dan lain sebagainya. Itu apakah konten-konten membuat konten-konten seperti itu, kemudian nge-share link untuk kegiatan-kegiatan positif itu termasuk ria, gitu Ustaz? Monggo. Terima kasih. Ada bedanya antara riya dan juga syiar. Ya, syiar dan riya. Nabi Muhammad ketika Nabi diangkat menjadi seorang rasul, pertama kali ya diiklankan, iklan itu apa? A'lana bi annahu nabiyyun. Makanya nabi itu disebut dengan nabiyun. Apa? Nabiyun itu orang yang membawa berita penting, ya. Artinya berita penting itu harus dikabarkan, dan dikabarkan itu harus menggunakan media. Nah, kalau medianya sekarang ya ada TV, ada radio, ada medsos dan lain sebagainya, dengan catatan apa yang dikabarkan betul-betul faktual dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sebaliknya, berita-berita yang tidak ada manfaatnya kemudian justru itu menimbulkan fitnah. Makanya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, cukup dikatakan berdusta orang yang menyebarkan informasi berita ya, tanpa mengklarifikasi sebelumnya, walaupun berita itu benar. Cukup dikatakan berdusta memberitakan sesuatu yang belum dilihat langsung, share. Dilihat dulu. Dilihat dulu, karena perintah Al-Quran itu harus diklarifikasi. Bisa jadi dikurangi hurufnya atau ditambahi, kita tidak tahu. Ya sama lah. Kalau kita sering menganalogikan dokter itu kan hati-hati karena tahu ini begini bahaya, karena kalau bahaya sedikit saja itu fatal. Sebenarnya ilmu agama juga sama, salah sedikit itu fatal. Misalkan saya beri contoh, orang setelah sholat itu kan perintahnya Rasulullah kan membaca istighfar. Nah, kemudian ada istighfar itu nggak boleh ditambah. Lah yang nggak boleh ditambah itu siapa? Wong habis sholat itu main HP saja boleh. Kemudian ke kamar mandi juga boleh. Kemudian ngobrol dengan samping kanan juga boleh. Yang melarang itu siapa? Maka di situ istighfar yang paling pendek itu astagfirullah. Kemudian medium astagfirullahaladzim. Kemudian ditambah lagi itu, jadi Nabi itu mencontohkan paling pendek. Kemudian para ulama yang paling pendek saja itu boleh. Makanya seperti assalamualaikum terus nambah juga dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kadang Nabi itu memberikan contoh itu yang paling minimal. Nah, itu yang bisa memahami juga para ulama. Nah, yang demikian artinya itu kalau di-share lengkap mendapatkan pahala. Tapi kalau hanya sepotong-potong itu nanti akan menjadi fitnah. Karena apa? Tidak lengkap ilmunya. Sehingga kita sebagai peng-share itu juga harus hati-hati. Ya, saya kemarin ada yang Allahumma inni as'aluka ya, Allahumma inna nas'aluka kemarin Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Doa itu bagus, tapi salah di dalam penggunaan objek dan subjeknya. Mestinya husnal, karena husnal itu menjadi objek. Tapi doa itu juga viral, karena memang orang tidak perhatikan. Tapi pasti Allah itu tahulah maksudnya. Ya, Allah itu sudah tahu maksudnya.
Tapi minimal orang yang mengetahui itu punya tanggung jawab untuk memberitahu lah. Seperti saya sampaikan, Muhammad bin Abdullah, nah, itu urutannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul itu susunannya kurang tepat. Tapi tetap Allah itu lebih ngerti lah. Nah, insya Allah ini sudah mau membaca itu kan sudah bagus. Nah itu cara ya, makanya fikih dakwah. Fikih dalam dakwah itu tidak boleh keras, tapi bukan menjustifikasi, tapi menuntun akan menjadi lebih baik. Demikian. Baik Ustadz, jadi keterkaitan sosial media ini memang harus berhati-hati juga ya Ustadz ya, sebelum Harus berhati-hati. menyampaikan sesuatu itu ya kita telaah terlebih dahulu, jangan bisa jadi kita tapi niatnya syiar, hal kebaikan, tapi bisa jadi menjadikan dosa berjamaah gitu ya Ustadz ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita lebih berhati-hati ya Bapak Ibu. Baik, ini di luar tema ini Ustadz terkait dengan riba. Ya, bagaimana Ustadz? Ini saya bertanya, cicil rumah termasuk riba karena tidak terlambat terkena denda. Bila terlambat terkena denda karena akadnya sudah salah, makanya jadi riba. Untuk menabung pun tidak mampu. Ya, harga rumah semakin naik. Nah, tidak terkejar memiliki. Bagaimana ini menyikapi hal ini Ustadz? Nah, ya. Terima kasih. Jadi bank itu ada beberapa pandangan. Pertama, haram karena di dalamnya ada unsur riba. Yang kedua, boleh ya, tapi tidak ada yang mengatakan halal. Ada yang haram, ada yang boleh. Nah, sekarang kalau kita punya keyakinan haram, maka jangan sekali-kali menggunakan transaksi menggunakan bank. Ya, bank konvensional ya. Oh ini haram, tapi kamu kok pakai? Ya terpaksa, ya sudah. Kamu dosa berarti. Nah, karena fatwa yang mengatakan haram ada. Iya, berarti kalau kita mengatakan haram, itu berarti semua transaksi atau proses dengan menggunakan bank tersebut adalah haram. Itu poin pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh, Bang. Karena apa? Bank itu tidak murni riba. Buktinya apa? Karena setiap orang yang pinjam di bank itu pasti ditanya, kamu bisa nyaur utang apa enggak? Kamu punya jaminan apa enggak? Sehingga orang yang utang di bank itu semuanya ditanya jaminannya apa? Nah itu, karena ada jaminannya, akhirnya bank itu mengeluarkan. Ya sudah, karena kamu punya jaminan. Jaminannya apa? Misalkan gaji. Jaminannya apa? Misalkan ada sertifikat. Jaminannya apa? Itu semuanya ada. Coba kalau kita mau utang di bank, ditanya, kamu mau apa? Buat makan selama sebulan, nggak akan dikasih. Makanya para pengutang di bank itu rata-rata orang kaya. Nggak ada ceritanya orang yang utang di bank itu melarat, nggak ada. Karena memang tidak ada dikasih oleh bank. Karena memang mereka itu tidak akan bisa mengembalikan uang di bank. Nah, karena itu akhirnya para peneliti di bank itu berarti bank itu tidak murni riba, karena yang utang itu adalah orang-orang yang sudah dianalisis ekonominya dan kemampuan untuk membayar. Nah, itu sehingga orang yang berpandangan boleh ya silakan saja untuk utang di bank, kerja di bank dengan catatan ya komitmen dan bisa mengembalikan. Tapi kalau ada orang bertanya tentang fatwa bank, itu biasanya ulama yang bicara begini. Ya silahkan mengambil utang di bank dengan catatan ya, kamu mengembalikan, kamu harus hati-hati. Silahkan kerja di bank, yang penting kamu kerja dengan baik dan benar, dan gaji yang memiliki adalah gaji yang halal karena itu hasil dari. Tetapi yang mengeluarkan fatwa itu tidak utang di bank, karena dia itu ketika memberikan fatwa, diberikan fatwa yang paling ringan dan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Tapi kalau untuk dirinya cari yang paling berat. Saya jangan sekali-kali utang di bank. Tapi jangan terbalik. Ada orang awam tanya, gimana kredit haram? Terus nggak punya rumah. Tapi dia sendiri kredit motor, kredit mobil, beli apa. Ini kredit, ini kebalik.
untuk orang awam cari yang paling ringan untuk mereka, tapi untuk sendiri varian cari yang paling berat. Jadi seandainya ya itu sudah dikatakan atau dinyatakan haram kritik itu mungkin